その年、最初の梅の咲く前、私は妻を亡くした。罪ある者は裁かれねばならぬ。刑が決すれば処されねばならぬ。それが掟だから。よかろう。私の挽回、その目に強く刻むがよい。案ずるな、後悔などさせる。その前に貴様は私の前から塵となって消え失せる。挽回、千本桜、影吉、一家先陣か。お姉ちゃんが来た。Kuchiki Byakuya, dia adalah seorang kapten divisi 6 yang berasal dari keluarga Kuchiki, salah satu dari 4 keluarga bangsawan agung yang ada di Soul Society. Sebagai seorang bangsawan yang kini diamanahi menjadi kepala keluarga Kuchiki ke-28, Byakuya senantiasa menunjukkan sikap yang sopan, dewasa, bijak, beradab, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dia adalah sosok yang tidak akan segan pada siapapun yang bertindak melanggar aturan, baik yang tertulis secara hukum maupun yang hanya sekedar tata krama. Dengan sikapnya yang begitu tegas ini, serta aura kebangsawanan yang melekat pada dirinya, maka tidak heran jika Byakuya begitu sangat dihormati dan sering dijadikan panutan oleh para shinigami lain. Berbicara mengenai kemampuan dan kekuatan, Byakuya terkenal memiliki keahlian mumpuni dalam segala macam teknik, mau itu teknik berpedang, hakuda, kido, ataupun shunpo. Dia juga memiliki zanpakuto kuat bernama Senbon Zakura, di mana saat shikainya dilepaskan, bilah pedangnya akan berubah menjadi ratusan kelopak bunga sakura yang bertebaran di udara. Atas kehendaknya, ratusan kelopak bunga yang sangat tajam ini mampu mengiris dan mengoyak apapun yang dia inginkan. Dan ketika bankainya diaktifkan, kemampuan pada mode shikainya yang tadi akan ditingkatkan secara drastis, baik dalam hal kekuatan, kecepatan maupun jumlah kelopak bunga yang bisa dia kendalikan. Oleh karena itu, dengan kemampuannya yang sangat hebat ini, selain dianggap sebagai shinigami terhormat, di mata orang-orang dia juga dipandang sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di Gotei 13. Dikisahkan Byakuya lahir di keluarga Kuchiki dan dibesarkan di mansion Kuchiki yang ada di Seirete. Sejak masih kecil, sekitar 110 tahun yang lalu, Byakuya telah menjadi yatim piatu karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Sojun Kuchiki, merupakan seorang letnan divisi 6 yang memiliki riwayat kesehatan cukup buruk, yang mana pada akhirnya harus meninggal saat sedang menjalankan misi. Dengan ketiadaan orang tuanya ini, Byakuya yang kala itu masih kecil dibesarkan oleh kakeknya bernama Kuchiki Ginrei, yang mana saat itu merupakan kapten divisi 6 sekaligus kepala keluarga ke-27 klan Kuchiki. Melalui didikan sang kakek, setiap hari Byakuya sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan pelatihan pedang. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan bagi dirinya yang nanti di masa depan akan menjadi calon penerus keluarga Kuchiki. Terkadang di sela-sela latihannya ini, Byakuya yang sifatnya masih cukup labil seringkali mendapat gangguan dari Yoruichi yang saat itu merupakan kepala keluarga Shihoin sekaligus kapten divisi 2. Akibat dari ulah jahil Yoruichi ini, konsentrasi Byakuya pun seringkali buyar dan malah membuatnya terpancing emosi. Dan karena hal ini pula, kegiatan pelatihan serius yang dilakukan Byakuya malah berganti dengan sebuah pertengkaran antara dirinya dan Yoruichi. Lalu seiring waktu berjalan, sekitar 55 tahun yang lalu, Byakuya yang telah tumbuh dewasa bertemu dengan seorang perempuan bernama Hisana. Dikatakan Hisana ini merupakan seorang rakyat jelata dari Rukongai yang dulu berasal dari dunia manusia. Dia bersama adiknya yang masih bayi dikirim ke Inuzuri distrik ke-78 Rukongai. Sadar bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup di sana, secara terpaksa Hisana harus meninggalkan adiknya bernama Rukia di pinggiran Rukongai. Dan kini setelah pertemuannya dengan Byakuya,
Tanpa disangka-sangka, Byakuya yang dipandang sebagai sosok dari keluarga bangsawan agung tiba-tiba menikahi Hisana dan menjadikannya bagian dari keluarga Kuchiki. Pernikahan yang dilakukan oleh Byakuya dan Hisana ini tentu secara tidak langsung melanggar adat keluarga Kuchiki yang biasanya melakukan pernikahan dengan keluarga bangsawan lain. Entah apa alasan Byakuya menikahi Hisana, tapi yang jelas pada saat itu Byakuya terlihat begitu mencintai sosok perempuan satu ini. Namun sayangnya 5 tahun setelah mereka menghabiskan waktu bersama, istrinya Hisana meninggal karena mengalami sakit yang sangat parah. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hisana sempat mengungkapkan keinginan terakhirnya pada Byakuya. Hisana meminta Byakuya untuk menemukan dan mengadopsi saudara perempuan kandungnya bernama Rukia yang telah dia tinggalkan saat masih bayi. Dan jika Byakuya berhasil menemukannya, Hisana meminta agar Byakuya tidak memberitahu Rukia bahwa dirinya adalah saudara perempuannya. Karena menurutnya, seorang kakak tidak boleh meninggalkan adiknya terlantar. Demi menghormati keinginan terakhir istri tercintanya tersebut, Byakuya pun menyanggupi permintaan itu. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapannya. Sambil menatap wajah Hisana yang mulai pucat, Byakuya pun dengan ikhlas melepas kepergian Hisana. Hingga setelah 1 tahun berlalu, Byakuya akhirnya menemukan Rukia di Akademi Shin'o dan segera mengadopsinya ke dalam keluarga Kuchiki. Dengan mengadopsi Rukia, Byakuya pun sekali lagi telah melanggar aturan keluarga. Merasa dirinya terus-menerus berbuat pelanggaran, Byakuya pun kemudian bersumpah di atas kuburan orang tuanya bahwa dia tidak akan pernah melanggar aturan lagi, apapun yang terjadi. Dengan ini, Byakuya kini memiliki 2 janji yang dia pegang teguh. Yang pertama yaitu janji pada istrinya untuk senantiasa menjaga dan melindungi Rukia. Lalu yang kedua yaitu janji pada kedua orang tuanya untuk tidak melanggar aturan lagi. Kemudian beberapa waktu setelah itu, sekitar 49 tahun yang lalu, tidak lama sebelum Rukia bergabung dengan Gotei 13, Byakuya diangkat menjadi Kapten Divisi 6 berbarengan dengan Gin Ichimaru yang saat itu juga diangkat menjadi Kapten Divisi 3. Dan sejak saat itu, Byakuya pun aktif dalam setiap tugas kewajiban serta agenda yang melibatkan posisinya sebagai seorang kapten. Bertahun-tahun kemudian, Byakuya mendapat kabar mengejutkan dari Sentral 46 bahwa Rukia yang saat itu ditugaskan ke dunia manusia telah melakukan kejahatan besar, yaitu menyalurkan kekuatan Shinigaminya pada seorang manusia bernama Kurosaki Ichigo. Kabar tersebut juga datang bersama perintah pada Byakuya untuk menangkap Rukia dan membunuh Kurosaki Ichigo. Kemudian segera setelah itu, Byakuya bersama wakil kaptennya Renji akhirnya tiba di dunia manusia untuk melaksanakan tugasnya. Dan singkat cerita, setelah melalui beberapa halangan dari Ishida serta Ichigo, Byakuya pun pada akhirnya berhasil menangkap Rukia dan menghabisi Ichigo sampai babak belur. Bahkan saat itu dia juga berhasil mencabut kekuatan Shinigami dari dalam tubuh Ichigo. Kemudian sesampainya Byakuya kembali ke Soul Society, dia langsung menyerahkan Rukia pada pihak pengamanan. Di depan sel yang telah mengurung Rukia, Byakuya memberitahukan bahwa karena kejahatannya, Rukia akan segera dieksekusi mati oleh Sentral 46. Meski saat itu Byakuya terlihat acuh saat menyampaikan, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Byakuya sebenarnya sangat merasa sedih dan kesal atas hukuman yang diberikan pada adik iparnya tersebut. Karena bagaimanapun dia tetap ingin memenuhi janjinya pada Hisana untuk senantiasa melindungi Rukia. Tapi apa daya, dirinya juga harus memenuhi janji pada kedua orang tuanya untuk selalu menegakkan keadilan. Pada masa penantian hari eksekusi ini, terjadi sebuah penyusupan yang dilakukan oleh Ichigo dan kawan-kawan, yang mana berniat untuk menyelamatkan Rukia dari proses eksekusi. Sebagai seorang kapten, Byakuya tentu tidak tinggal diam. Bersama para kapten dan Shinigami lain, dia mencoba menghalang-halangi upaya dari kelompok Ichigo. Tercatat selama pemberontakan Ichigo ini berlangsung, Byakuya terlibat dalam beberapa pertarungan. Salah satunya yaitu ketika dia melawan Ganju. Kala itu dengan melepaskan shikainya, Byakuya berhasil mencegah Ganju yang ingin menyelamatkan Rukia dari sel tahanan.
Dan setelah kejadian tersebut, Byakuya juga sempat hampir terlibat pertarungan melawan Yoroichi yang saat itu berada di pihak Ichigo. Tapi pertarungan itu tidak sampai terjadi karena Yoroichi dan Ichigo memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, pada hari eksekusi, saat hendak menuju puncak Sokyoku, Byakuya sempat dihadang oleh wakil kaptennya Renji yang juga telah berpihak pada Ichigo. Tapi dengan tenang dan mudahnya, tanpa merasa segan atau terkejut sama sekali, Byakuya mampu menghabisi Renji walau Renji telah berhasil menguasai Bankai. Dari apa yang telah dilakukan Byakuya sejauh ini, terlihat jelas bahwa dirinya lebih memilih untuk tetap menaati aturan guna memenuhi janjinya kepada kedua orang tua. Dia nampak seperti mengesampingkan janjinya pada Hisana yang memintanya untuk melindungi Rukia. Dengan jalan yang dipilihnya itu, Byakuya pun pada akhirnya harus bertarung melawan Ichigo yang saat itu sangat bersikeras ingin menyelamatkan Rukia. Pada pertarungannya kali ini, Byakuya terlihat cukup kewalahan karena Ichigo telah berkembang menjadi lebih kuat. Bahkan teknik pamungkas Senbon Zakura seperti Senkei belum mampu membuatnya mendominasi pertarungan secara telak. Hingga di ujung pertarungan, setelah serangan terakhir saling dilesatkan, keduanya pun sama-sama tumbang hingga membuat pertarungan berakhir dengan hasil seri. Namun karena pedangnya saat itu telah hancur, dengan lapang dada Byakuya menganggap bahwa dirinya lah yang telah kalah dalam pertarungan ini. Dari pertarungannya melawan Ichigo tersebut, Byakuya mulai belajar akan suatu hal. Melalui tekad kuat yang telah ditunjukkan Ichigo, Byakuya sadar bahwa rasa sayang dan kepedulian lebih penting dari sekedar menaati aturan. Kemudian tak lama setelah pertarungan tersebut, kini Byakuya pun akhirnya mengetahui bahwa Rukia sebenarnya telah dijebak oleh kelompok Aizen. Tanpa berlama-lama, dia pun segera pergi menuju tempat di mana Rukia berada. Dan untungnya berkat kedatangan serta kesigapannya kala itu, Byakuya berhasil menyelamatkan Rukia meski dirinya harus terluka akibat tikaman dari Gin. Singkat cerita, setelah kelompok Aizen pergi melarikan diri, Byakuya yang kini tengah diobati akhirnya mulai mengungkapkan kebenaran masa lalunya pada Rukia, termasuk tentang dua janji yang dia pegang selama ini, janjinya pada Hisana serta janjinya pada kedua orang tuanya, yang mana janji tersebut menjadi penghalang dirinya untuk menyelamatkan Rukia dari proses eksekusi. Beberapa bulan setelah insiden yang terjadi di Soul Society, kini Byakuya kembali dihadapkan pada sebuah masalah, di mana Rukia dan wakil kaptennya Renji dilaporkan telah pergi tanpa izin menuju Haikomundo untuk menyerbu markas Aizen. Merasa bertanggung jawab akan hal itu, Byakuya bersama para kapten lain kemudian berangkat menuju Haikomundo. Dan sesampainya di sana, Byakuya lalu dihadapkan dengan seorang espada nomor 7 bernama Zomari yang saat itu tengah membuat Rukia terpojok. Melihat adik iparnya yang berharga telah disakiti, hal ini pun lantas membuat Byakuya geram. Sambil menahan kekesalannya itu, Byakuya segera mempersiapkan diri untuk melawan Zomari. Pada pertarungan ini, Byakuya terlihat sedikit kerepotan karena rupanya lawan yang ada di hadapannya ini memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan benda apapun, termasuk organ tubuh orang lain. Bahkan Rukia yang saat itu sedang pingsan sampai mampu dikendalikan oleh Zomari. Namun Byakuya yang tak mudah menyerah ternyata mampu mengatasi kemampuan Zomari dengan memanfaatkan kemampuan Kido miliknya seperti Danku dan Riku Jokoro. Dan dengan melepaskan teknik Gokei Senbon Zakura Kageyoshi miliknya, Byakuya akhirnya berhasil mengalahkan Zomari hingga membuatnya terbunuh. Selepas pertarungannya itu, Byakuya kemudian pergi ke tempat lain, tepatnya ke pertarungan antara kelompok Ichigo melawan Yami Largo. Di sana merasa bahwa Ichigo merupakan sosok penting yang harus segera pergi ke kota Karakura, Byakuya lalu menyuruh Ichigo untuk menyerahkan pertarungan tersebut kepada dirinya. Dan setelah kepergian Ichigo, Byakuya pun kini mulai berhadapan dengan Yami Largo, sang espada nomor 0 yang dikatakan sangat kuat. Seiring pertempurannya berjalan bersama Zaraki yang kebetulan juga telah sampai di sana, Byakuya akhirnya berhasil membuat espada terkuat tersebut tumbang. Setelah pertarungan itu, mereka para kapten pun kemudian pulang kembali menuju Soul Society dan langsung disambut oleh para anggota Divisi 4 yang telah bersiap-siap mengobati luka mereka.
Lalu 17 bulan setelah kejadian di Hoikom Mundo, Byakuya kembali dihadapkan pada permasalahan lain, yaitu pertempuran melawan para pengguna Fullbring. Pada peristiwa kali ini, Byakuya terlibat pertarungan melawan Tsukishima, seorang Fullbringer yang memiliki kemampuan untuk memasukkan keberadaan dirinya pada objek yang ditebas. Dalam pertarungan yang dirasa cukup sulit itu, Byakuya harus menggunakan kecerdikannya, karena Tsukishima rupanya telah mengetahui segala teknik dan kelemahan yang dia miliki. Namun meski begitu, berkat kelihayan bertarung yang ditunjukkan Byakuya, pada akhirnya dia berhasil membunuh Tsukishima menggunakan kelopak bunga sakura yang dia lemparkan. Setelah insiden melawan para Arrancar dan para Fullbringer, Soul Society kini mendapat masalah besar baru yang sangat membahayakan, yaitu peperangan melawan bangsa Quincy. Pada momen ini, Komandan Yamamoto sampai mengadakan rapat darurat para kapten untuk membahas peperangan tersebut. Hingga pada suatu hari, peperangan akhirnya dimulai dengan menerobosnya para Quincy ke dalam Seiretei. Byakuya yang saat itu telah bersiap siaga langsung turun ke medan tempur. Di awal peperangan ini, Byakuya secara tidak sengaja berhadapan dengan salah seorang stand leader bernama Esnot, yang mana memiliki kekuatan untuk dapat menebarkan teror ketakutan pada lawannya. Hal mengejutkan pun sampai terjadi ketika bangkai Byakuya berhasil dicuri oleh Esnot. Menurut siaran komunikasi, pencurian bangkai tersebut ternyata juga terjadi pada para kapten yang lain. Dan kini dengan bangkai yang telah dicuri, Byakuya pun terpaksa bertarung dengan hanya mengandalkan kemampuan berpedang serta sedikit kemampuan shikainya. Tapi sayang, berbagai upaya yang dia lakukan ternyata belum mampu membuat dirinya mengalahkan Esnot. Justru sebaliknya, Byakuya malah dihajar habis-habisan oleh Esnot sampai membuat dirinya babak belur sangat parah. Dan yang paling tragis, serangan yang digunakan Esnot untuk membantai Byakuya ini adalah bangkai milik Byakuya sendiri. Ini merupakan kekalahan yang paling telak dan paling menyedihkan yang pernah dialami Byakuya sepanjang hidupnya. Apalagi luka yang dia terima dalam pertarungan ini begitu sangat parah dan fatal. Sampai-sampai setelah peperangan invasi pertama ini berakhir, Byakuya masih berada dalam keadaan koma dan belum sadarkan diri. Ada momen langka di akhir pertarungannya melawan Esnot, di mana saat itu Byakuya yang sudah babak belur tanpa rasa sungkan memohon kepada Ichigo untuk melindungi Soul Society. Yang mana hal tersebut seakan menunjukkan bahwa Byakuya telah membuang semua gengsi dan harga dirinya sebagai seorang Shinigami tingkat atas demi keselamatan Soul Society dan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian dengan telah berakhirnya invasi pertama, kini Soul Society pun mulai berbenah dengan mengobati orang-orang yang terluka, termasuk Byakuya yang saat itu mengalami kondisi kritis. Dan karena pengobatan di Soul Society terbatas, Byakuya dan beberapa orang kritis lainnya seperti Renji dan Rukia harus dibawa ke istana Soul King untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Di sana bersama Ichigo yang juga telah dibawa ke istana, mereka semua kemudian direndam di dalam kolam air panas ciptaan Tenjiro Kirinji. Dan berkat pengobatan tersebut, akhirnya Byakuya pun mampu bugar kembali. Meski di antara yang lain, Byakuya merupakan orang terlama yang bisa sembuh karena begitu banyaknya luka yang dia terima. Setelah berhasil sembuh dan selesai melakukan pelatihan di istana Soul King, Byakuya kemudian kembali ke Seiretei, yang mana pada saat itu Seiretei tengah diserbu kembali oleh para pasukan Quincy. Lalu sesampainya di Seiretei, Byakuya pun tiba di sebuah pertarungan yang mempertemukan antara Rukia melawan Esnot. Tanpa banyak basa-basi, sebagai salam pembuka dari kedatangannya, Byakuya langsung melancarkan sebuah serangan kepada Esnot. Namun pada saat itu, meski bangkainya telah berhasil dia miliki kembali berkat bantuan Urahara, Byakuya rupanya tidak berminat untuk membalaskan dendam pada Esnot dengan tangannya sendiri. Dia ternyata lebih memilih untuk menyerahkan urusan membunuh Esnot pada adik iparnya Rukia. Apa yang diputuskan oleh Byakuya ini pun seolah menunjukkan bahwa sebagai seorang kakak yang baik, Byakuya telah mulai percaya dan mengakui kehebatan Rukia sebagai seorang Shinigami. Dan benar saja, setelah Rukia mengeluarkan bangkai Hakano Togame, dalam sekejap mata Rukia benar-benar berhasil mengalahkan Esnot dengan cara membekukannya. Kemudian setelah pertarungan tersebut, Byakuya dan Rukia langsung bergegas pergi ke tempat Ichigo berada.
Di sana mereka berdua lalu bergabung bersama Renji Hisagi Ikkaku dan Yumi Chika yang saat itu hendak menghadang para Stand Leader. Pada proses penghadangannya ini, Byakuya berhasil menumbangkan 3 orang Stand Leader sekaligus, di antaranya yaitu Candice Catnip, Najakub, serta Robert Acutron. Setelah mengalahkan ketiga orang itu, Byakuya juga sempat berhadapan melawan Pepe Wakabrada, seorang Stand Leader yang memiliki kekuatan untuk dapat memikat hati orang lain. Meski pada awalnya sempat sedikit kesulitan, tapi pada akhirnya Byakuya berhasil memojokkan Pepe berkat bantuan Mayuri yang kala itu mengandalkan pasukan zombinya. Kemudian singkat cerita, demi segera mengakhiri peperangan, para pasukan Shinigami sepakat untuk melakukan penyerbuan ke istana Soul King, tempat di mana sang raja Quincy Yuhava berada. Sesampainya di istana, beberapa pasukan Shinigami mulai terpencar karena gangguan dari musuh, yang mana karena hal ini mereka pun bertemu musuh-musuh yang berbeda, termasuk kelompok Byakuya yang saat itu bertemu dengan seorang Shustavel bernama Gerard Valkyrie. Pada momen ini, pertarungan antara kelompok Byakuya dan Gerard tidak dapat terhindarkan. Di awal pertarungan, Byakuya dan kelompoknya mampu mengalahkan Gerard dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Akan tetapi tak lama setelah itu, sebagai seorang Shustavel, Gerard rupanya memiliki kemampuan unik yang membuatnya terus berevolusi setiap kali menerima serangan atau dihancurkan, yang mana hal ini lantas membuat kelompok Byakuya pun menjadi kewalahan. Hingga sampai suatu ketika datang bantuan dari Kapten Hitsugaya dan juga Kapten Zaraki. Dengan datangnya mereka berdua, kini Byakuya pun menjadi semakin percaya diri untuk menghadapi Gerard. Namun sayangnya, berkali-kali Byakuya dan yang lain menghancurkan Gerard, baik itu menggunakan teknik Senkei, serangan bankai sempurna Hitsugaya, maupun dengan serangan bankai mematikan Zaraki. Gerard tetap mampu bangkit kembali dan bertambah semakin kuat, yang mana hal ini membuat keadaan di sana semakin genting. Bahkan saking gentingnya, Byakuya sampai menyuruh Renji dan Rukia untuk segera pergi dari sana, karena dia tidak ingin kedua orang yang paling dia pedulikan tersebut ikut berada dalam situasi bahaya. Hingga pada akhirnya, seiring waktu berjalan, Byakuya bersama Hitsugaya dan Zaraki berhasil meraih kemenangan setelah Gerard tiba-tiba musnah akibat cahaya Auswahlen dari arah langit. Dan tak lama setelah kemenangan ini, peperangan melawan para Quincy pun akhirnya berakhir dengan kemenangan pihak Shinigami. Dengan ini semua Shinigami termasuk Byakuya lalu kembali ke Soul Society dan mulai membereskan segala kerusakan yang terjadi di sana. Singkat cerita, setelah 10 tahun berlalu, kini Soul Society telah berhasil bangkit kembali dari kehancuran besar yang pernah dialami. Selama 10 tahun itu, Byakuya tetap bertahan sebagai seorang kapten divisi 6 sekaligus kepala keluarga bangsawan Kuchiki. Dari berbagai pertempuran yang dia hadapi selama ini, Byakuya banyak belajar tentang orang-orang di sekitarnya. Dia yang tadinya begitu acuh angkuh dan hanya mementingkan keadilannya sendiri, kini berubah menjadi pribadi yang lebih lembut, terbuka dan tidak malu untuk mengungkapkan rasa sayang dan pedulinya pada orang lain. Walau sikapnya ini telah mulai berubah, hal tersebut sama sekali tidak membuatnya menghilangkan kebanggaan harga diri serta kemuliaannya sebagai seorang Shinigami yang bijak dan beradab. Jika demi harga diri, tidak ada yang tidak akan aku hancurkan. Sang Shinigami terhormat, Kuchiki Byakuya.